Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Salahuddin dari kelas TI 2019A, NIM 19051204053. Internet telah membuat revolusi dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan daripada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Sejarah dari adanya internet dimulai pada tahun 1969, ketika itu Departemen Pertahanan Amerika, United States Defense Advanced Research Project Agency, atau disingkat DARPA, memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Awalnya, departemen ini dikenal sebagai Advanced Research Project Agency atau ARPA. Agensi tersebut dibentuk pada bulan Februari 1958 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower sebagai tanggapan atas peluncuran Sputnik 1 Soviet pada tahun 1957. Dengan kerjasama dengan mitra akademis industri dan pemerintahan, DARPA merumuskan dan melaksanakan proyek-proyek penelitian dan pengembangan untuk memperluas batas-batas teknologi dan sains, seringkali melampaui persyaratan militer Amerika Serikat. Proyek yang didanai DARPA telah menyediakan teknologi signifikan yang mempengaruhi banyak bidang non-militer, seperti jaringan komputer dan basis internet modern, dan antarmuka pengguna grafis di bidang teknologi informasi. DARPA bersifat independen dari program penelitian dan pengembangan militer lainnya, dan melapor langsung kepada manajemen Departemen Pertahanan Senior. DARPA memiliki sekitar 220 karyawan, dan sekitar 100 diantaranya merupakan staf manajemen. Nama organisasi berubah beberapa kali dari nama pendiri ARPA, DARPA, ARPA, dan DARPA lagi. Roy Tomlinson adalah seorang ilmuwan lulusan MIT asal Amerika Serikat yang pada tahun 1971 menciptakan sistem pesan elektronik seminal pertama di dunia. Pada tahun 60-an, Ray bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Bolt Beranek and Newman, atau disingkat BBN, yang merupakan kontraktor dari pihak militer Amerika Serikat. BBN sendiri memiliki peran yang luar biasa penting dalam membangun sistem infrastruktur internet awal yang dinamakan ARPANET, sebuah jaringan interkoneksi antar organisasi riset di seluruh penjuru Amerika Serikat. Ilmuwan komputer pada saat itu sudah bertukar pesan menggunakan komputer mereka melalui jaringan ARPANET. Bahkan pada tahun 60-an, ilmuwan sudah mulai menggunakan format email awal yang dinamakan mail, dikembangkan oleh Tom Van Veck. Ray Tomlinson kemudian mendalami sistem email awal tersebut dan menggunakan program SND-MSG, kepanjangan dari Send Message, untuk menggantikan mail. Pada tahun 1972, Ray dan BBN akhirnya mengimplementasikan SND-MSG buatannya kepada beberapa mesin pemilik ARPANET, dan akhir format AT yang digunakan Ray kemudian digunakan sebagai standar untuk format email sampai sekarang, meskipun Ray mengaku tidak pernah menyebut sistem yang dia miliki sebagai email atau electronic mail. Komputer University College yang bertempatan di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex pada tanggal 26 Maret tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals dan Radar Establishment dari Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang sudah bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Stephen Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun 1981,
France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan UNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, Yahoo didirikan juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0. Hingga saat ini, internet terus berkembang seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu dengan berbagai aplikasi yang canggih. Internet telah digunakan oleh sebagian besar penduduk dunia untuk berbagai keperluan, seperti menghubungkan komunikasi global. Adapun manfaat lainnya ialah sebagai media informasi dan hiburan. Internet akan menjadi media penyimpanan segala informasi yang baik dan bisa ditelusuri oleh mesin telusur yang sudah banyak tersedia di internet, misalnya Google, DuckDuckGo, dan masih banyak mesin telusur lainnya. Segala informasi yang ada di internet akan mempermudah dalam menjalani kehidupan. Selain informasi, juga terdapat hiburan yang ada di internet. Hal tersebut di zaman modern ini kerap dimunculkan pada platform media sosial. Platform media sosial terbukti efektif membuat kreasi yang inovatif dan dapat menghibur pengguna internet. Lalu manfaat internet yang lain ialah sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Seperti diketahui bahwa internet adalah media termudah untuk mendapatkan informasi. Informasi tersebut bisa berbentuk bahan materi untuk pendidikan, banyak bahan materi belajar, ataupun buku online yang tersebar di internet. Manfaat selanjutnya dari internet ialah internet bisa digunakan untuk sarana pendukung kegiatan ekonomis. Hal ini sudah menjadi hal lumrah bahwa dengan internet bisa menghasilkan uang melalui pemasukan iklan. Selain itu, media YouTube bahkan terbukti efektif menghasilkan banyak pemasukan. Jadi dengan adanya internet malah membantu untuk menghasilkan pendapatan. Internet mendorong pengguna berpikir kreatif, kritis, dan inovatif yang membuat semakin pesatnya kemajuan serta perkembangan teknologi. Situs jual beli kini juga sudah banyak di internet, sehingga muncul istilah jual beli online. Jual beli online ini akan membuat pengguna internet termanjakan karena tidak perlu pergi ke supermarket, barang sudah sampai di rumah. Bahkan jasa seperti ojek pun sudah ada di zaman sekarang, seperti Gojek ataupun Grab. Dengan keberadaan internet, kehidupan kini semakin praktis. Bagaimana dampak internet yang terjadi sekarang? Dampak internet memiliki banyak sisi negatif yang harus hindari sebisa mungkin. Selain yang buruk, dampak positif dan negatif bagi pelajar juga sangat kental. Salah satunya yaitu konten dewasa. Tidak salah apabila bahaya internet dikaitkan dengan konten dewasa, baik yang berupa video, gambar, konten maupun sebagainya. Dengan menggunakan media internet ini memberi peluang untuk setiap orang untuk menuduh, melihat, dan juga memperdagangkan pornografi. 2. Tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang akrab
disapa hoax juga sangat tersebar luas di internet. Informasi ini tentu saja menakutkan bagi setiap orang, khususnya kalangan yang belum terlalu paham mengenai informasi tersebut. Bisa jadi informasi palsu ini lebih menakutkan dibanding pembunuhan karena efeknya berjalan dalam jangka panjang. Tentu ini jadi bahaya internet yang harus dihindari. 3. Menampilkan sisi kekejaman. Kompleksnya sebagai berbagai informasi yang ada di internet, banyak situs menampilkan berbagai informasi, termasuk informasi yang mengarah ke kekejaman, meskipun hanya untuk menaikkan pamor atau sebagainya. Tentu saja informasi seperti ini tidak patut untuk diberitakan ke orang lain, karena bisa membuat trauma dan dianggap tabu oleh sebagian orang. Selanjutnya, penipuan. Inspirasi bisnis anak muda yang banyak di internet membuat segala hal bisa terjadi. Contohnya saja sering terjadinya penipuan yang merugikan sebagian besar korbannya. Jadi, Anda yang ingin melakukan bisnis atau ingin menambah uang bulanan harus memastikan jika bisnis yang Anda jalani tersebut bagus dan terpercaya. Lantas, bagaimana cara mencegah dampak negatif internet? Mengatasi dampak negatif internet akibat berkembang teknologi internet ada banyak cara yang bisa ditemui. Contohnya, pemerintah sudah membatasi akses internet dengan internet positif. Dengan metode ini, pengguna tidak bisa mengakses internet yang tidak sejalan dengan dampak positif internet. Dari diri sendiri, Anda harus cermat dan teliti untuk mencari informasi di internet. Selain dampak negatif, tentu saja ada banyak dampak positif yang terdapat di internet. Salah satunya adalah wadah untuk menambah pengetahuan. Dengan berbagai informasi yang ada di dalam internet, kita bisa menjadi lebih tahu segala hal karena bertambahnya pengetahuan dan informasi. Khususnya yang pelajar dan mahasiswa, penggunaan internet mempermudah pekerjaan rumah. 2. Menjadi media untuk komunikasi. Internet juga bisa digunakan untuk alat komunikasi di era teknologi seperti sekarang, seperti bisa berkomunikasi dengan pengguna internet lain yang ada di penjuru dunia. Dengan begitu, segala informasi yang Anda butuhkan bisa didapat dengan mudah, cepat, dan tidak membingungkan karena dari orang yang bersangkutan langsung. 3. Mencari lowongan pekerjaan. Bukan hanya banyak informasi seperti wawasan dan juga pengetahuan saja, di internet Anda juga bisa mendapatkan banyak informasi seputar lowongan kerja. Tentu saja ini cocok buat kamu yang memang lagi butuh pekerjaan yang cepat. Di internet Anda bisa menemui banyak situs yang menyediakan berbagai informasi lowongan pekerjaan. 4. Lebih mudah untuk melakukan bisnis dan juga transaksi lainnya. Dengan adanya internet, bisnis yang Anda jalani atau ingin dikembangkan juga sangat bagus dan menjanjikan. Anda bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah tanpa batas melalui internet. Tenang saja, karena ada banyak bisnis yang bisa dimulai dari internet. Contohnya seperti toko online, blogger, content writer, hingga berbagai bisnis lain yang cocok dengan minat dan kemampuanmu. Namun, secara global juga bisa melihat bisnis Anda sekarang, sehingga dengan begitu Anda bisa mendapatkan uang tambahan yang lebih menjanjikan. 5. Bidang kesehatan. Dampak positif dan negatif dalam bidang kesehatan ada banyak sekali munculnya. Teknologi canggih yang ada saat ini menjadi bukti bahwa teknologi memiliki andil besar dalam bidang kesehatan. Contoh dalam manfaat positif bidang kesehatan adalah banyaknya munculnya aplikasi kesehatan yang bisa di-download secara gratis untuk pengatur gaya hidup, pola makan, olahraga, dan juga banyak video-video YouTube tentang edukasi yang sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan. Dalam hal negatif, teknologi ternyata dapat memunculkan berbagai macam penyakit. Salah satunya radiasi dari perangkat elektronik yang dapat merusak penglihatan. Selain itu, perangkat-perangkat seperti gadget memberikan efek kecanduan dan mengakibatkan tidak baik untuk kesehatan, terutama penglihatan. Internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus bertumbuh dan penuh inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus lebih bisa selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif. Karena bagaimana akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.